Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 mata kuliah perancangan irigasi dan bangunan air. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami di mata kuliah ini. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Dika Ramdhani, kemudian Rifaullah Mustafa, Rehan Fajri Prayitno, M. Salman Al-Farisi, Muhammad Arya Ramani, Aisyah Tabahri, saya sendiri, kemudian Ican Fauzi. Latar belakang, pertanian merupakan sektor yang penting untuk menunjang persediaan pangan. Persebaran potensi sumber daya air yang tidak merata akan mengakibatkan hasil pertanian yang tidak maksimal pada lahan yang ketersediaan airnya tidak mencukupi. Guna mendapatkan hasil pertanian yang baik, maka perlu dibangun sistem irigasi. Irigasi merupakan suatu sistem untuk memanfaatkan air yang tersedia di sungai-sungai atau sumber air lainnya dengan suatu saluran berupa jaringan irigasi sebagai prasarana pengaliran dan pembagian air tersebut untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Sistem irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk mengairi lahan pertaniannya. Upaya ini meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, dan kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Data teknis bangunan. Daerah irigasi yang diasumsikan berada di dalam lingkup daerah irigasi Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Letak daerah layanan irigasi berada di dekat Bendungan Ceri dengan koordinat lokasi 7 derajat 21 menit 57 detik lintang selatan dan 107 derajat 59 menit 50 detik bujur timur. Diasumsikan bahwa luas daerah Salawu adalah 50,50 hektar. Kemudian berikut adalah data klimatologi dari hasil yang kami dapatkan. Di sini ada periode, kemudian temperatur, kelembapan udara, lama penyiraman, kecepatan angin, curang hujan 1, kemudian curang hujan 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan evapotranspirasi. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode persamaan Penman modifikasi atau FAO di bulan Januari sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai ED. Nah, diketahui itu temperatur, lalu kelembaban relatif RH, lalu bulan Januari. Nah, untuk temperatur sendiri itu sebesar 28 derajat Celcius. Nah, untuk kelembaban relatif itu sebesar 84,2%. Lalu bulan Januari itu sekitar 37,81 lembar dari hasil perhitungan Excel. Selanjutnya ada ED, yaitu ED itu EA dikali RH. Untuk A sendiri itu 37,81 dikali 84,2%. Itu ED jadi sebenarnya 31,836 lembar. Dan yang kedua itu mencari nilai F atau ED. Untuk mencari itu rumusnya adalah 0,34 dikurangi 0,044 dikali ED dikali 0,5. Untuk ED nya itu yaitu X 0,34 kurangi 0,044 X hasilnya adalah 0,0917 lembar. Lalu yang ketiga mencari harga RS. Nah, untuk mencari RS ini untuk N sendiri itu 6 jam karena diketahui untuk di bulan Januari itu sekitar 6 jam. Dari tabel Penman itu berdasarkan letak astronomis Salawu, khususnya di Salawu, Kecamatan Salawu adalah 7. Didapat harga RA itu 16,0. Jadi RS itu dengan rumus mencari RS itu yaitu 0,25 ditambah 0,54 dikali M per N dikali RA. Itu hasilnya 4,57 lembar. Terus saja perhitungan evaluasi yang keempat, yaitu mencari besaran F N per N. Itu untuk mencari itu rumusnya dengan 0,1 ditambah 0,9 dikali N per N. Untuk N per N itu 0,5, jadi hasilnya 0,55. Lalu yang selanjutnya kelima, mencari besar FU berdasarkan HPU. Untuk U sendiri itu
minumnya itu sebesar 4,8 knot atau sebesar 2,5 meter per detik, atau diubah lagi menjadi 213,4 km per hari. Untuk menurut sendiri 0,27 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 plus, jadi hasilnya adalah 0,846. Yang selanjutnya adalah menghitung besarnya FU, itu 0,27 dikali 1 plus, yang hasilnya FU itu sendiri 0,846. Terus selanjutnya yang ketujuh itu menghitung etok. Nilai W dari tabel didapat 0,775 dan nilai 1 min W itu sama dengan 0,275. Etok sendiri itu rumus yaitu W dikali dalam kurung 0,75 dikali RS kurangi Rn1, lalu ditambahkan 1 min W dikali FU dikali dalam kurung EA dikurangi ED, yaitu menghasilkan etonya sendiri 3,156 mm per hari. Yang terakhir adalah menghitung eto. Selanjutnya dilanjutkan menghitung eto itu sama dengan eto dikali C. Nah, untuk konsentrasi sendiri itu 1,1, jadi 3,156 kali 1,1 hasilnya. Baik, untuk selanjutnya ada tabel rekapitulasi perhitungan etanol potensial. Terus ada grafik evapotranspirasi bulanan. Selanjutnya perhitungan kebutuhan air. Nomor 1, pola tanam. Rencana pola tanam adalah urutan tanaman pada sebidang lahan dalam 1 tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah dan tanam lahan. Pola tanam yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air cukup, bisa menanam padi-padi palawija. Untuk air terbatas bisa padi-padi palawija atau padi palawija. Dan untuk air sangat terbatas, padi palawija untuk perencanaan menggunakan pola tanam padi palawija. Yang selanjutnya ada perhitungan pola tanam. Perhitungan pola tanam musim tanam 1 yaitu padi. Penyiapan lahan Oktober. Nomor 1, data-data yang diperlukan untuk analisis adalah sebagai berikut. Untuk etanolnya 5,53 mm per hari, P-nya 2,5 mm per hari, S-nya 300 mm dan R-nya 2,26 mm. Untuk kebutuhan air pengganti evaporasi dan perlokasi, M-nya 8,08 mm per hari. Untuk koefisiennya 0,81 mm per hari, dan kebutuhan air di sawah selama penyiapan lahan yaitu 14,58 mm per hari. Kemudian perhitungan kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan. DR sama dengan NFR dibagi 8,64, DR sama dengan 14,65 dibagi 8,64 dikali 0,64 sama dengan 2,6 liter per detik. Penyiapan lahan, data-data yang diperlukan untuk analisis ETO sama dengan 5,39 mm per hari, P sama dengan 2 mm per hari, RE sama dengan 4,73 mm per hari, WLR sama dengan 1,67 mm per hari. Kebutuhan air di sawah pada saat masa tanam adalah ETC sama dengan KC dikali ETO. ETC sama dengan 1 dikali 10 dikali 5,39 yang hasilnya 5,93 mm per hari. Kemudian kebutuhan air bersih pada masa tanam, rumusnya NFR sama dengan ETC ditambah P ditambah WLR dikurang RE. 5,93 ditambah 2 ditambah 1,67 dikurangi 4,73 yang hasilnya 4,87 mm per hari. Lalu kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan yang hasilnya 0,87 liter per detik.
Lalu perhitungan pola tanam musim tanam 2 yang datanya pada penyiapan lahan Februari. Data-data yang diperlukan untuk analisis adalah etanol yang 5,53 mm per hari, P 2 mm per hari, S 300 mm, RE 5,53 mm per hari. Kebutuhan air pengganti evaporasi dan perlokasi rumusnya adalah EO ditambah P 1,1 dikali ETO ditambah P 1,1 dikali 5,53 ditambah 2 yang hasilnya 8,8 mm per hari. Koefisiennya adalah MT dibagi S 8 dikali 08 dikali 30 dibagi 300 yang hasilnya 0,81 mm per hari. Kebutuhan air di sawah selama penyiapan lahan IR sama dengan M. IR sama dengan 13,02 mm per hari. Kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan DR sama dengan NFR dibagi 8,64 3,53 dibagi 8,64 dikali 0,64 yang hasilnya 2,32 liter per detik. Perhitungan pola tanam musim tanam 3 palawija. Masa tanam bulan Juni. Data fakta yang diperlukan untuk analisis yaitu etanol 3,83 mm per hari, P 2 sama dengan 2 mm per hari, RE sama dengan 1,65 mm per hari, ke-1 dengan koefisien 0,50, kedua dan koefisien 0,00. Kaca rata-ratanya yaitu 0,25. Untuk kebutuhan air di sawah pada saat masa tanam yaitu ETC sama dengan KC dikali etanol, di mana KC 0,25 dikali etanol 3,83 yang hasilnya 0,96 mm per hari. Kemudian kebutuhan air bersih pada masa tanam yaitu NFR sama dengan ETC tambah P dikurangi RE, di mana ETC 0,96 dan P ditambah P sama dengan 2 dikurangi RE 1,65 hasilnya 1,30 mm per hari. Kemudian kebutuhan air irigasi di pintu pengambilan, di mana DR sama dengan NFR dibagi 8,64 yaitu NFR 1,30 dibagi 8,64 dikali 0,64 hasilnya 0,23 liter per detik per hektar. Untuk selanjutnya kita masuk dalam rekapitulasi perhitungan kebutuhan yang dimana di sini dijelaskan dari mulai pola tanam, evapotranspirasi, ETO sampai dengan kintek dan juga luas daerah irigasinya. Baik, untuk sekarang masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Perancangan jaringan irigasi perlu dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus diperhitungkan. Pada tahap awal perhitungan evapotranspirasi potensial dengan metode Penman dilakukan karena parameter yang digunakan relatif lebih lengkap dan dirasa mampu memodelkan keadaan sebenarnya. Hasil perhitungan untuk evapotranspirasi potensial terdapat dalam bagian pembahasan untuk hal setiap bulannya. Penentuan kebutuhan air untuk persiapan lahan dan pengairan lahan selama musim tanah. Diawali dengan penentuan pola tanam yang akan dianalisis atau dirancangkan. Pada analisis perancangan ini menggunakan pola tanam padi-padi. Pada analisis palawija dengan periode tanam per musimnya selama 3-4 bulan. Dari pola tanam dilanjutkan dengan mengetahui hasil kebutuhan air per setengah bulan semasa masa tanam. Kebutuhan air ini menjadi besaran debit yang harus dipenuhi oleh irigasi selama musim tanam. Mungkin sekian untuk pemaparan presentasi dari kelompok A4 untuk mata kuliah irigasi dan bangunan air. Untuk selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.